Shalli ala sayyidina al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan taftahu lana biha abwabir ridha taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir wa salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal maqbulin Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kelancaran waktu serta kepastian kembali di hari Ahad yang kedua setiap bulan mengikuti lanjutan pengajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Sekaligus malam hari ini, pagi hari ini kita kembali bisa makmurkan Masjid Subul Salam di wilayah Gubeng Kertajaya, Surabaya. Mudah-mudahan lewat pengajian di pagi hari ini Allah memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, diberikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia teramat sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, lantunan kalimah la ilaha alaihi salamu. Amin 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alal mu'allif wal musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asarihi wa bi darajatihi bid jaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal wa husnul akhwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali wa fi riwayatin fi maqalatil inzal. Nataiju husnil akhwali utawi piro-piro buahe baguse husnul a'mali utawi baguse piro-piro amal bagus bihuluwiha sebab sepine amal
amma sangking apa ae ya ukuhu kang bisa ngalang-alangi apa mah ku ing amal anil qabuli sangking diterima Gusti Allah. Amal bagus niku amal yang bersih dari perkara apa saja yang menjadikan tidak diterima oleh Allah. Jadi amal bagus itu amal yang diterima. Nah, amal yang diterima itu amal yang bersih dari perkara-perkara yang bisa merusak amal, menghalangi amal diterima. Seperti minar riyai boten diparingi riya. Riya itu ada 3 macam. Riya beramal agar dilihat oleh orang. Yang kedua beramal agar dipuji, disanjung, dihormati oleh orang. Riya yang ketiga ini yang banyak. Dan di dalam ilmu tasawuf tidak diperkenankan, yaitu beramal untuk mendapatkan surga atau takut dimasukkan neraka. Ini termasuk bagian dari riya. Nah, riya ini bagian dari syirik khafi. Syirik itu kamu beramal untuk selain Allah. Nah, syirik dibagi 2, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali ini sudah jelas, kita menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, itu syirik jali, terang. Ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Secara lahiriah kita menghadap Allah, tapi secara batin kita ini menghadap selain Allah. Jadi syiriknya itu tidak terlihat, karena ada dalam hati. Anda sholat tapi menghadap manusia. Anda sholat menginginkan dunia. Anda sholat agar dipuja, dipuji, disanjung, dihormati oleh sesama manusia. Termasuk yang disebut amal yang baik. Hanya amal baik yang diterima. Tidak setiap amal baik itu mesti baik. Jadi hakikat amal baik terpenuhi. Di dalam kitab Sulam Taufik, amal itu ada syarat-syarat sah, ada amal itu syarat diterima. Syarat rukunnya serta perkara-perkara yang membatalkan Anda tinggal tidak sah. Sah itu fungsinya hanya sekedar dari lepas kewajiban, tidak berdosa. Tapi untuk mendapatkan pahala ini harus terpenuhi syarat-syarat diterima. Hanya yang diterima inilah yang diberikan pahala. Nah, pahala ini hubungannya nanti di akhirat. Nah, di dalam kitab Sulam Taufik, syarat amal diterima itu ada 6. 1, dilandasi dengan ilmu. 2, dilakukan dengan khusyuk. Yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas. Yang keempat, yang dimakan, diminum, yang dipakai, baik pakaian atau tempat, itu adalah perkara yang halal. Yang kelima, kita harus mengakui kita bisa beramal itu semata-mata karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, kamu tidak merasa amal yang kamu lakukan sudah sempurna, tapi merasa amal yang kamu lakukan masih banyak kekurangannya. Ini amal yang disertai 6 perkara ini, amal yang paling berpotensi. Jadi masih berpotensi, bukan jaminan mutlak, karena diterima apa tidak diterima hak prerogatif Allah. Niki peluang diterima jauh lebih besar apabila amal itu disertai ilmu, khusyuk, ikhlas, halal, merasa tidak punya daya dan kekuatan kecuali semuanya fadl rahmat dari Allah, dan tidak merasa amal yang dia kerjakan sudah sempurna, tapi masih banyak kekurangan. Sekali lagi, di dalam pembahasan kali ini beliau memberikan penjelasan tentang hakikat amal yang baik. Amal yang baik itu amal yang dimaksud baik itu baik secara lahir batin. Nah, amal yang baik lahir batin inilah amal yang diterima oleh Allah. Nah, amal yang diterima oleh Allah ini amal buah daripada batin yang baik. Nah, batin yang baik itu hasil dari istiqomah di jalan Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan ridho dengan apapun keputusan Allah. Aduh, sulit. Kita melakukan amal yang benar-benar baik itu sulit. Selama ini yang kita lakukan itu seandainya satu saja yang diterima oleh Allah, wis tah kalau nyenai dadi wali ini pengeheran top pisan. Saat ini ya bendina sembahyang ya bendina lah kok cek ria-ria kaya ngeten iki nggih. Ada ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Jadi yang diinginkan oleh Allah itu bukan sekedar menjalankan perintah saja, tapi bagaimana apa yang kamu kerjakan itu diridhoi, disukain, diterima oleh Allah. Nah, amal yang diterima Allah, amal yang baik bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah. Nah, amal tidak bisa dikatakan baik kalau tidak keluar dari hati yang baik, dari batin yang baik. Nah, batin yang baik itu hasil daripada istiqomah dan ridho dengan apapun keputusan Allah. Nah, pengen hasil iso ibadah batiniah, nah, Anda harus istiqomah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan dimanapun kamu berada. Kudu jejak, susah seneng, awan bengi, di rumah, di luar rumah, sehat sakit, senang susah, itu tidak ada perubahan dalam mengerjakan perintah dan larangan. Kemudian ridho, menerima, merasa puas, senang dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau ini sudah kita bentuk istiqomah dan ridho, maka akan membuahkan batin yang baik. Nah, dari batin yang baik ini, setiap amal yang dilakukan oleh anggota zahir dari batin yang telah baik, maka itulah yang dikatakan amal yang baik.
Kalau sudah dikatakan amal yang baik, amal yang diterima, layak diterima oleh Allah. Jadi amal baik itu amal yang diterima oleh Allah. Kenapa Allah menerima? Karena amal ini sudah baik lahir batin. Kenapa amal lahir ini dikatakan sudah baik? Karena batinnya sudah baik. Nah, batin yang baik itu buah dari mana? Hasil dari istiqomah di dalam mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan ridho, senang, puas, menerima apapun ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan Allah yang ada pada diri kita. Itulah yang disebut hakikat amal yang baik. Seperti kemarin pada pasal yang ke-55, hakikat amal yang sedikit dan amal yang baik itu bukan dilihat dari durasinya, waktunya, lamanya, tidak. Bukan dilihat dari kuantitasnya. Yang dikatakan amal banyak itu yang dilihat dari segi kualitas. Secara lahir betul sedikit, tapi secara batin banyak. Itulah yang disebut amal yang banyak. Makanya beliau kemarin pada pasal yang ke-55 mengatakan ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala katsura amalun baraza min qalbin raghib. Tidak bisa dikatakan sedikit amal yang keluar dari hati orang yang zuhud, tidak menginginkan selain Allah. Jadi amale wong ikhlas karena Allah itu walaupun sedikit secara lahir, namun dikatakan banyak secara batin. Kenapa? Karena amal itu disukain oleh Allah, diterima oleh Allah. Wala katsura amalun baraza min qalbin raghib. Tidak bisa dikatakan banyak satu amal apabila amal itu keluar dari hati yang cinta pada dunia. Anda beramal masih durasinya lama, harian, jam-jaman sampai harian, sampai terkantuk-kantuk, teler-teler ya. Tapi kalau di situ yang kamu cari selain Allah, maka amal itu dikatakan itulah amal yang sedikit. Amal yang sedikit. Jadi amal titik akeh itu didelok teko tujuan atau yang dituju oleh hati kita. Titik nek ikhlas lho iku yo sejarane amal akeh. Akeh tapi mboten ikhlas lho niku diarani amal titik. Nah, sekarang definisi amal yang baik, hakikat amal yang baik itu bagaimana? Hakikat amal yang dikerjakan sesuai dengan aturan dan amal ini keluar dari hati yang baik. Sehingga karena dikerjakan sesuai aturan dan keluar dari hati yang baik, maka amal yang sunyi layak diterima oleh Allah. Jadi amal yang baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu. Sebaik apapun amal tapi ditolak oleh Allah, itu bukan dikatakan amal yang baik semu. Nggih, lah ono baik asli kok ada baik semu. Kalau baik semu itu kayaknya baik tapi tidak baik. Manusia boleh tertipu tapi Allah tidak bisa. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Nah, yang diinginkan Allah, kamu berbuat baik semata-mata untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Husnul amali utai baguse pira-pira amal sing bagus niku iku ya sebab sepine amal amma saking napa ae ya ukuhu kang bisa ngalang-alangi apa mahu ing amal anil qabuli saking diterima Gusti Allah. Napa niku bayane sing menghalangi amal diterima? Binar riyai saking riya.
wa ghairihi lan liyane riya, seperti mboten ana ilmune, mboten khusyuk, sing dipangan, sing disandang, sing dinggoni niku bukan barang yang halal. Sebanyak pun salat tapi lek sing dipangan duwe gak genah, ndak ada salat itu baik. La yaqbalullahu sholata imrin kana fi jawfi ta'amun min haramin. Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang di mana di dalam perutnya ada makanan yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka tempat yang layak untuk dia adalah neraka. Karena itu ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia semuanya, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, wa ajmilu, dan gaya bagus sira fit talabi ing dalem golek rezekine Allah dengan cara yang baik. Cara yang baik, cara yang sesuai tuntunan Allah. Wa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqah, kata Nabi. Perlu kalian ketahui, sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati kecuali telah terpenuhi semua rizki. Ojo wedi mati. Wah, aku lek gak nakal ngene, gak iso lunga kaji aku. Gak iso urip aku, mati aku, gak harus dipangan. Akhirnya golek duit dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini diingatkan sama Nabi. Perlu kalian tahu, menungso iku gak bakal mati kejaba wis ngentekno rezekine sing wis ditulis kali Allah. Wa in abta'a anna fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Seandainya dalam memburu rizki Anda mengalami keseretan, ketersendatan, lemot, tetap fattakullah. Hal itu jangan menjadi alasan akhirnya kamu bermain curang. Niki Nabi wis dikon ngandani tengene surat Al-An'am. Kul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum. Muhammad waranang kaummu. Kongkon teko nang awakmu wacakno apa-apa sing dilarang kali Gusti Allah. Nah, di antarane wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsan. Ojo nyedeki duwe anak yatim kejaba awak menggunakno duwe anak yatim krana ana maslahah. Termasuk wala tabkhasul mizan. Wala tabkhasul mikyala wal mizana. Dan kandhanono ya wong-wong aja nganti ngurangi takeran, aja nganti ngurangi timbangan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah dalam memberi keputusan, jujurlah dalam berbicara. Ini di antara yang diperintah Allah. Di dalam surat Al-Mutaffifin ya, Gusti Allah sudah mengancam wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun.
Celaka bagi orang yang mengurangi takaran, mengurangi tim secara sengaja. Anek mboten sengaja gak ono siksae. Mboten sengaja karepe jujure tibake lah kok kurang wis iku mau diitung ketokane bener. Nah niki Allah Maha tahu lho nggih, mana yang sengaja mengurangi timbangan, mana yang tidak sengaja. Di mana tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak ada hukuman yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan hukuman oleh Allah mereka yang melakukan kecurangan secara sengaja. Nah, kembali lagi pada pembahasan hakikat amal yang baik, yaitu amal yang bersih dari perkara yang menjadikan amal itu ditolak oleh Allah, seperti riya dan lainnya. Ana ilmune gak khusuk sing dipangan haram, mboten ngakoni nek iso ibadah iku kabeh ditulung pangeran, merasa sudah baik amalnya. Ini perkara-perkara yang menyebabkan amal ini ditolak oleh Allah. Wa huduril qalbi lan kaya hadire ati ini khusuk ma'allahi sertane Allah fi hali fi'liyah ing dalem tingkah ngelakoni amal. Wa adam istighalihi lan ora onone ketungkule ati minal wasawisi saking pira-pira pengeridu asyaitoniati kang bangsa setan. Niki amal-amal sing bersih sangka perkara sing dak tekno ditolak, itulah amal baik. Jadi amal yang baik itu amal yang diterima oleh Allah. Amal diterima oleh Allah berarti bersih dari perkara yang bisa jadikan amal itu ditolak, seperti riya, tidak khusyuk, seperti tidak mengakui lah niki minal wasawis, mboten ngakoni lek sampeyan iso ibadah niki kabeh karena diberikan daya, diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah. Ini harus diakui. Ada min fadli rabbi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Baru itu amal dicintai Allah. Amal dicintai Allah, amal yang diterima oleh Allah. Jadi baik belum tentu disukain sama Allah. Nah, baik yang disukain sama Allah inilah yang disebut hakikat amal yang baik. Amal yang disukain, amal baik yang disukain sama Allah. Amal baik yang tidak disukain sama Allah, ini tidak disebut amal baik yang sesungguhnya. Sing mangkel itu yang disukain sama Allah. Amal baik banyak orang yang melakukan, sholat akeh, tapi nyatane Allah mboten seneng. Nah, di dalam surat Al-Maun Allah menyatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat itulah baik, ini mengerjakan perintah, tapi dia celaka. Kenapa? Karena Allah nggak suka dengan sholatnya. Apa nggak sukanya? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya tidak hadir hatinya. Orangnya sholat lahirianya, tapi hatinya lupa lalai dari eling lemogas, eling penggawean, eling anak, bojo dan lain sebagainya. Jadi hatinya tidak ada di dalam sholat. Artinya mboten khusyuk. Ini Allah nggak suka. Alladzina hum yuraun, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa dia celaka? Karena dia sholat ingin dilihat oleh orang lain. Riya itu ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, ingin dipanggil dengan panggilan hormat, ingin diberikan penghargaan oleh manusia, ingin mendapatkan surga agar selamat dari neraka. Ini
berarti beramal bukan untuk mencari Allah, tapi masih mencari selain Allah. Allah tidak suka. Wa yamna'unal ma'un, celaka bagi orang yang sholat tapi dia enggan, malas, berat memberikan bantuan pertolongan kepada orang gegem pelit. Lha iki lak akeh. Sholat sampai bathuke gosong. Nggih, tapi wae bayar zakat bulet ae. Ana nggih tangga kanca sing butuh. Aco tak aco ndak peduli enggak ngrek. Padahal Allah sudah menyuruh wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya mau menolong pada saudara. Inilah banyak sekali orang yang sholat tidak khusyuk. Banyak sekali orang yang sholat tapi menginginkan selain Allah. Banyak orang yang sholat tapi dia masih bakhil. Bakhil membagikan sebagian hartanya, bakhil membagikan sebagian tenaganya, pikirannya untuk orang, hanya memikirkan dirinya sendiri. Loh, ini lah doire kita api ya sholat, tapi belum dikatakan sholat. Sholat yang dikatakan sholat yang baik. Sholat yang baik itu bukan hanya baik secara lahir, tapi juga secara batin. Secara batin itu amal yang disukai Allah. Nah, amal yang diterima yang bersih dari perkara-perkara yang bisa merusak amal baik. Seperti tadi, tidak khusyuk, riya, atau masih enggan memberikan pertolongan, bantuan kepada orang, lebih-lebih mereka yang membutuhkan. Iku nata'iju husnil akhwali. Amal yang baik itu adalah hasil, buah itu hasil. Iku piro-piro woe sangka baguse piro-piro keadaan batin. Jadi amal baik itu tidak ujuk-ujuk keluar. Nih, amal yang baik belum tentu dikatakan baik. Amal baik itu amal yang keluar dari hati yang baik, hati yang bersih, hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang merasa bisa berbuat baik ini karena diberi pertolongan oleh Allah, tidak ada pengakuan amal. Nah ono amal diakoni teko awake, sing ono la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya saya bisa mengerjakan taat, terhindar dari maksiat, kecuali semuanya karena mendapatkan pertolongan Allah. Al-qaimati kang jumeneng, il qulubi kang ana ing dalem pira-pira ati, bayane ati sing bagus, minas zuhdi saking duweni sifat zuhud fid dunya ing dalem dunya, wal ikhlasi lan ati sing ikhlas lillahi krana Allah. Maksudnya ikhlas bi ayak sida kelawan yen to nejo sapa murid bi amalihi kelawan amali murid, ubudiyatallahi taala ing mengawulah maring Gusti Allah taala, ikhlas karena Allah, kamu beramal tujuannya untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk mencari bagian ganjaran baik bagian dunia maupun bagian akhirat. Nah, ngene mungkin wong hakikat niku nggih, Anda ibadah ingin surga agar selamat dari neraka, itu belum dikatakan ikhlas. Kenapa? Karena Anda beramal untuk surga ini bagian dari riya. Riya itu beramal untuk selain Allah. Surga, neraka itu masih selain Allah. Tak boleh. Nah, sekarang ngaji hakikat tuh
oleh amal kang golek surga. Lah terus apa? Amal itu kamu kerjakan karena itu semata-mata perintah Allah yang menjadi kewajiban kamu sebagai hamba Allah. Jadi mengerjakan ubudiyat Allah semata karena untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. La li talabi haddin, ora krana golek bagian ajilin kang ana dunya. Wala sawabin lan ora golek ganjaran ajilin kang ana akhirat, bukan untuk mencari keuntungan dunia maupun mencari keuntungan akhir, tapi dikerjakan semat ubudiyatallahi azza wa jalla. Kita lakukan karena kita sebagai hamba Allah yang wajib patuh kepada perintah-perintah Allah. Jadi amal dohir yang baik itu buah atau hasil dari keadaan hati yang baik. Nah, keadaan hati yang baik itu buah hasil dari istiqomah menjaga perintah dan larangan, serta istiqomah di dalam ridho atas apapun yang diputuskan oleh Allah. Jadi siapapun ingin mendapatkan amal dohir yang baik secara hakiki, nah, itu diawali dari istiqomah. Nah, makanya betul kata Imam Al-Ghazali, la khaira fi khairin la yadumu. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam perbuatan baik yang tidak istiqomah. Nah, istiqomah itu sama ibadah sepi rame susah seneng, pagi siang sore malam, di luar rumah maupun di dalam rumah, tidak ada perbedaan. Ini yang dikatakan lurus, ajak, konsisten, kontinu, berkesinambungan. Ojo ajak jejak. Lah, amal yang dikerjakan secara istiqomah ini akan membentuk hati menjadi baik. Lah, hati yang sudah baik akan membuahkan amal lahir yang baik. Nah, amal lahir yang baik inilah amal yang dicintai oleh Allah. Jadi bikin amal ini diterima oleh Allah, dimulai dari lakukan secara istiqomah dan jangan pernah memprotes, mengeluhkan apapun keputusan-keputusan Allah. Ingat, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah Maha Adil dan bijaksana di dalam setiap keputusan-keputusan. Nah, ini mungkin bisa membuat kita ini menerima dengan lapang dada setiap keputusan-keputusan Allah. Kenalilah Allah dengan baik, maka kamu akan menerima apapun. Dikai loro nggih mboten protes, dikai sepi mboten protes, dikai musibah nggih mboten protes. Sebab perlu sing dekek musibah, sing ngekei loro, sing ngekei sepi iki dat sing mau weruh apa yang terbaik untuk kita. Dia Maha Pengasih Penyayang kepada kita. Dia Maha Adil, Maha Bijaksana di setiap keputusan-keputusan yang Dia buat. Nah, kalau ini sudah, maka akan membuat hatimu ini bersih, sehat. Kalau hati ini sehat, maka amal anggota lahir itu juga ikut sehat. Nah, amal yang sehat inilah, amal yang bersih inilah amal yang dicintai Allah. Dicintai Allah itu diterima oleh Allah. Nah, amal yang diterima inilah yang disebut hakikat amal yang baik. Hakikat amal yang baik. Wa husnul akhwali, utawi baguse pira-pira tingkah ati iku nasiun kang cukul minata hakuki saking mapan iku nyatakno ai atamakuni tegese ngongkong kongang fi maqalatil inzali ing dalem ngedekno perkara kang wis den turunno Allah ing dalem Al-Qur'an. Ini ku ngerjakno sing diperintah, ngedoi sing dilarang. Abi riwayatin
boten fi maqalat tapi fi maqamatil inzali. Ing dalem nerima napa sing dilungguhna Allah marang kita. Sampeyan dikei melarat, dikei lara, dikei musibah, dikei napa mawon, sampeyan nerima dengan senang belajar di istiqomah, belajar nerima apapun keputusan Allah. Kalau sudah berhasil, maka ini akan membuat hati kita itu bersih, hati kita itu sehat, prima. Kalau hati kita sudah sehat, sudah prima, sudah bersih, maka menghasilkan amal yang baik. Nah, amal yang baik akan menjadikan amal ini dicintai, diterima oleh Allah. Amal yang diterima ini yang akan membuat hidup kita tenang, hidup kita bahagia, hidup kita selamat dunia akhirat. Fil maqami dalam pira-pira kedudukan, alati ya kedudukan, tanzilu kang manggonaken kang temurun apa alati fi qulubil arifina ing dalam atine pira-pira kang padha makrifat kabeh. Kaya utai alati ku ma'arifu pira-pira weruh ilahiyatun kang bangsa saking pangeran. Yuri dua kang nekaaken ha ing mengkono ma'arif sapa Allah taala Gusti Allah taala fil qulubi ing dalam pira-pira ati. Takunu kang ana apa ma'arif iku sababan dadi sebab fitar dunia. Orang itu kalau sudah diberikan cahaya ma'rifat oleh Allah, maka akan hilang pengakuan dirinya akan amal yang ia kerjakan. Sadar betul yang menggerakkan dia beramal itu hanya Allah. Dirinya adalah makhluk yang lemah, tanpa daya, tanpa kekuatan. Ini kalau sudah mengenal Allah. Wa adamil iltifati, lan orang yang telah diberikan nur makrifat oleh Allah, mengenal siapa Allah, maka dia tidak akan menoleh ila jannatin maring swarga au harabin utawa noleh maring melayu minarin saking neraka. Maka dia mengabdi bukan karena ingin menginginkan surga, bukan karena agar selamat dari api neraka. Fa innal murida mongko sak temene murid wong sing ngarepaken usul marang Allah iku idza khasalah tekan wis hasil lau maring murid apa zalika mengkono tarki dakwah wa adami iltifat, tidak mengaku-ngaku dia yang beramal, tidak menoleh pada selain Allah. Raqabah mongko nginjen-nginjen sapa murid, maka dia terus mengawasi maulahu ing Gusti Allah kang dadi bendoroe murid di qalbi iklan atine murid. Dadi ibadah iku sing dituju, sing dilirik, sing diawasi, sing didelok niku mek Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil fala yaksidu. Mongko ora nejo, ora nuju sapa murid di amalihi kelawan amale murid sing dikerjakno, boten nuju, boten golek ghairahu ing sakliyane Gusti Allah. Lah lek wis kaya ngene iki amal bersih saka tujuan selain Allah, itulah yang disebut hakikat amal yang baik. Wa idza hasala antat kala wis hasil apa dalika mengkono-mengkono gak ana tujuan amale kejaba liyane kejaba Allah. Takhallaso mongko dadi slamet apa amalu amal mimma saking apa ae ya uku kang ngalang-alangi apa mahu ing amal anil qabuli saking diterima kali Gusti. Ini hakikat amal yang baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Amal yang diterima Allah, amal yang bersih dari perkara yang bisa merusak amal. Nah, amal yang baik itu buah daripada hati yang baik. Hati yang baik buah daripada istiqomah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah, dan menerima dengan lapang dada apapun ketetapan keputusan Allah. Mudah-mudahan kita bisa ditingkatkan, bukan sekedar baik secara lahiriah. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk bisa baik juga dalam segi batiniah kita.
Dan kalau sudah lahir batin sudah baik, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah, amal kebaikan kita. Amin. Allahumma la tatruk al-dzikra. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taqta'u lana bi abwabir ridha taysir wa tughliqu bi 'anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya Allah, ya hurmati ijtima'in hadza fi hadzal majlis mubarak, as'aluka ya Allah an taghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa dzawil huquqi alaina wa jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i. Nas'aluka ya Allah an taj'alana min awliyaikal muttaqin wa hizbikal muflihin wa ibadikas salihin wa ahli ta'atika ajma'in. Wa aminna min fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masih, fitnatil qabri wa adzabi wa minal bazair wa min adzabin nar wa qil lana wa liwalidayna wa limasyayikhina arhamu rabbana sighara. Akhtim lana bil islam, akhtim lana bil iman, akhtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika. Nas'aluka ya Allah an taj'alana wa auladana wa dhurriyyatina salimina ta'i'ina 'arifina bika mustaqimina 'ala syariah muttafiqina 'ala syariah muta'allifina fil khairat hasanina al akhlaq mufarri'ina fakhirina li abawayhi ghaira musinina lahum wala musmitina li a'daihim zaidina fid dunya wasa'ina biya marzuqina rizqan 'alanan thayyiban wasi'an bila ta'abin wala nasruna tadallul khalqi bisababi wala tadakkuri wala tadakkurin bi tafsili. Wa antar subhana wa iyam imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan bi rahmatik. Wa nas'aluka ya Allah an tubarika fil mauti wa fi ma ba'dal mauti bismikal azami wa ridwanikal akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis sholati wa dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah. Asaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Asyhadu kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.